Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian, siswa-siswi SMK Asri Dr. Tegal? Semoga diberi kesehatan, diberi kesabaran, dan diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas setiap harinya. Pada kesempatan hari ini, saya Miftahul Habibi akan menyampaikan beberapa hal yang sangat penting dan harus penting untuk teman-teman yang ada di rumah, karena mengingat dengan keadaan yang sekarang, yaitu keadaan pandemi corona atau virus COVID-19 yang menyebabkan teman-teman dan kita warga sekolah melakukan work from home. Work from home. Nah, kalau BK work from home. Harapannya tayangan ini bisa mengedukasi teman-teman di rumah, mengingat sangat bahayanya, tapi bukan berarti untuk teman-teman menjadi panik. Dari mulai tanggal 16 Maret sampai tanggal 19 Maret, teman-teman diliburkan, diperpanjang sampai tanggal 13 April, dan masih ada wacana diperpanjang sampai 21 April. Bahkan di Kota Tegal sendiri akan mengadakan karantina wilayah sampai bulan Juli. Dan harapannya hal ini bisa dipahami dan bisa dipelajari untuk bisa diterapkan di rumah teman-teman untuk mengetahui tentang COVID-19. COVID-19 itu adalah sebutan dari WHO, di mana di Wuhan, Cina sendiri itu namanya adalah corona atau SARS. Nih, saya Guru BK mengajak teman-teman untuk kita bersama tanggap COVID-19. Karena kalau kita bersama-sama untuk menghadapi corona ini, saya yakin pandemi corona ini akan segera berlalu. Oke. Sekarang teman-teman, apa sih itu COVID-19? COVID-19 atau corona itu adalah suatu kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernafasan kita. Di mana virus ini yang membedakan dengan virus flu atau batuk biasa, yaitu virus ini menempel atau melekat di atau menyerang di dalam paru-paru. Kalau flu biasa itu biasanya di batang tenggorokan yang mengakibatkan kita batuk atau flu, tapi virus ini langsung menyerang paru-paru. Tetapi memang membutuhkan waktu dan proses yang lama dari teman-teman atau apabila ada seseorang yang kontak dengan pasien yang positif corona, ataupun ya bisa dikatakan lama apabila itu tidak kontak langsung tetapi melewati doplex benda mati. Jadi ada yang doplex langsung, doplet langsung dan doplet tidak langsung. Doplet langsung ketika ada orang yang bersin ataupun mengeluarkan lendir ketika batuk, terus dia terpapar virus corona, maka itu akan langsung mengenai teman-teman. Tapi apabila dia menggunakan masker, ketika bersin dia memegang benda di suatu tempat, maka ini ada beberapa waktu bertahannya virus di dalam benda mati. Virus di kayu, kaca, atau kertas, apabila ada seorang yang mengalami droplet ataupun cairan yang dari bersin atau obat, itu akan menempel di kayu, hidup selama 4 atau 5 hari. Kayu, kaca, kertas. Kalau di aluminium itu 2 hingga 8 jam. Di sarung tangan, operasi bagi teman-teman medis pahlawan kesehatan kita saat ini bisa sampai 8 jam. Ketika di besi itu ada sekitar 4 jam bertahannya virus di benda mati itu. Jadi bagaimana sih cara kita menghindari droplet corona yang di benda mati ataupun kita langsung bersentuhan dengan orang yang positif corona? Yang pertama yaitu seringlah kita untuk mencuci tangan dengan hand sanitizer. Tapi ingat, hand sanitizer ini digunakan ketika memang di lingkungan kalian berada itu tidak ada air mengalir ataupun air sabun. Karena hand sanitizer ini
hanya dapat digunakan dalam satu hari untuk mencuci tangan, yaitu sekitar 5 kali saja. Karena apa? Di dalam hand sanitizer itu, virus-virus itu yang mati itu masih menempel di tangan kalian. Maka lebih baiklah mencuci tangan dengan sabun yang kedua ini. Tapi Pak, apakah boleh cuci tangan menggunakan sabun rinso atau sabun cuci? Boleh sekali. Tetapi efek kimianya itu sangat kuat, sangat panas di tangan teman-teman atau di tangan manusia, sehingga akan mengakibatkan iritasi ataupun panas yang ditimbulkan. Maka lebih baik menggunakan sabun mandi atau sabun tangan. Yang kedua, yang ketiga, mohon maaf, semprotkan lingkungan kita seperti tadi di kursi, di meja, di pintu, ataupun di kaca menggunakan desinfektan. Karena itu sangat efektif untuk membunuh kuman-kuman di sekitar kita. Yang keempat yaitu kita sekarang sudah diwajibkan menggunakan masker, tidak hanya yang positif ataupun yang negatif. Karena survei membuktikan, WHO mengatakan masker yang menggunakan kain, tidak hanya masker yang bermerek Sensi atau mungkin masker yang medis, masker kain itu 70% akan mengurangi virus masuknya langsung ke tubuh kita. Yang kelima, kita minumlah vitamin C. Tapi ingat, vitamin C ini hanya untuk meningkatkan imun tubuh. Apabila imun tubuh kita sudah bagus, lebih baik diharapkan jangan minum vitamin C setiap hari. Karena apa? Vitamin C itu akan mengganggu sistem ginjal kita. Kalau memang imun kita bagus, lebih baik tanpa vitamin. Karena apa? Ketika tubuh kita diserang oleh sebuah virus, nah itu virus corona atau apa, maka imun kita akan otomatis beradaptasi untuk melawan virus tersebut. Tetapi kalau imun kita dimanjakan oleh vitamin, maka ketika kita tidak menggunakan vitamin itu, ada virus masuk, otomatis imun kita tidak akan bisa mencegah. Karena apa? Karena imun kita terbiasa dipancing oleh vitamin. Dan yang terakhir adalah kita berjemur di matahari. Ingat sekali lagi, berjemur di matahari sekitar jam 10 itu bukan menghindari kita dari corona, bukan, tetapi menciptakan kita dari kulit disinari oleh sinar matahari SUV, itu akan mengebalkan imun kita. Ingat ya, yang saya jelaskan tadi, tidak mencegah tetapi untuk meningkatkan imun kita. Ini ada mitos dan fakta dari virus corona atau COVID-19. Jadi ada yang mengatakan mitos bahwa COVID itu bisa menular melewati barang-barang dari Cina seperti HP ataupun yang lain-lain. Itu yang sering beredar kemarin-kemarin. Ada juga yang mengatakan bisa menular lewat nyamuk. Ada juga yang mengatakan lampu disinfektan ultraviolet dapat membunuh virus corona. Dan yang terakhir, mitosnya menyemprotkan alkohol atau klorin ke seluruh tubuh dapat membunuh virus corona. Pada kenyataannya, di sini fakta bahwa virus tidak dapat mentransikan melalui barang yang diproduksi di Tiongkok ataupun di negara manapun yang melaporkan kasus COVID-19. Virus tidak ditularkan oleh nyamuk, lampu UV sebaiknya tidak digunakan untuk mensterilkan tangan atau area kulit karena radiasinya itu menyebabkan iritasi. Ingat. Dan yang terakhir itu menyemprotkan alkohol atau klorin ke seluruh tubuh dapat membunuh virus yang masuk ke tubuh. Ingat ya, mitos dan fakta, dicermati PowerPoint yang ada di depan kalian. Ini ada gejala-gejala dan cara menghindari virus corona. Yang pertama, hindari kontak langsung dengan orang yang bergejala seperti demam, pilek, dan sesak nafas. Menjaga kebersihan tangan tadi dengan menggunakan cuci tangan. Tidak memakan makanan seperti daging yang mentah. Tutup hidung, mulut ketika bersin dan batuk. Meskipun kalian mungkin masih negatif ataupun positif, lebih baik ditutup karena untuk mencegah apabila kalian positif untuk mencegah penularannya. Dan yang terakhir adalah tidak kontak langsung dengan hewan hidup untuk saat ini. Nah ini nih. Ada beberapa gejala yang sering disebutkan di media-media informasi
Yang pertama kita demam. Demam di sini saya harus sampaikan ketika teman-teman demam di ini adalah melebihi 38 derajat Celcius. Karena itu bisa diindikasikan untuk ODP. ODP nanti saya akan dibahas. Yang kedua, keluhan mirip gejala flu, misalkan batuk dan kelelahan. Batuk di sini bisa diidentikan adalah batuk yang kering. Dan yang ketiga adalah sesak nafas. Dan yang terakhir saya tambahi dari informasi para medis, yaitu yang keempat adalah diare. Oke, di sini ada beberapa perbedaan dari gejala yang timbul ya. Ada virus corona, ada influenza, dan pilek biasa. Di sini disampaikan di virus corona memiliki gejala pernapasan yang gangguan pernafasan yang disertai demam, batuk kering, sesak nafas, dan kesulitan untuk bernafas. Dan yang terakhir tadi ada BAB atau diare. Influenza, demam tapi tingginya sekitar 40 derajat Celcius, mual bahkan bisa disertai muntah, dan ada yang pilek biasa. Dari pilek atau hidung tersumbat, sakit tenggorokan, dan teman-teman bisa baca di PowerPoint saya ini untuk bisa membedakan antara kalian terkena virus corona atau hanya sekedar sakit biasa. Dan di sini siapa sih yang beresiko akan terkena paparan corona? Jadi ini masih dipelajari dari sampai 2019 kemarin. Jadi sejauh ini orang tua dan orang-orang yang memiliki kondisi medis atau riwayat penyakit terdahulu seperti penyakit jantung, penyakit diabetes, dan memiliki resiko yang lebih parah atau bahkan bisa menghilangkan nyawa apabila orang yang terkena atau terpapar virus corona dia memiliki riwayat penyakit yang fatal juga. Jadi kebanyakan sekarang informasi dari WHO ataupun dari Indonesia, dari Kemenkes Indonesia, orang-orang yang meninggal akibat virus corona yaitu orang-orang yang terkena virus corona dan sebelumnya memiliki riwayat penyakit. Ini kenapa SMK Asrindo dan seluruh sekolah yang ada di Indonesia itu diliburkan. Karena yang dikhawatirkan adalah ketika orang yang rawan terkena atau terpapar virus corona adalah orang-orang yang lebih tua ataupun anak-anak. Yang dikhawatirkan kita atau teman-teman ketika di sekolah diliburkan, tapi teman-teman tidak di rumah, teman-teman malah bermain, teman-teman malah berkumpul dengan teman-teman yang lain, teman-teman malah berwisata, teman-teman malah kegiatan di lingkungan yang bersifat kerumunan. Bisa jadi teman-teman yang memiliki fisik bagus, yang memiliki imun bagus, tetapi terkena virus corona yang menempel di tubuh kalian, ataupun di pakaian kalian, ataupun di seluruh anggota tubuh kalian, tetapi kalian tidak merasa bahwa kalian terkena corona ketika kalian pulang ke rumah, lalu bersalaman dengan orang tua mencucikan baju kalian, atau ada adik kalian, kalian menggendongnya, kemudian mereka terkena virus yang menempel di tubuh kalian, mereka imunnya rendah, maka mereka yang akan terkena. Karena minta tolong sekali lagi untuk siswa-siswi SMK Asrindo, ketika diberlakukan belajar di rumah, maka sekali lagi belajarlah di rumah. Tidak perlu keluar-keluar atau bermain, ataupun bahkan berkumpul-kumpul sampai subuh, kemudian subuh baru tidur. Karena yang dikhawatirkan kalian adalah silent carrier corona. Apa itu? Pembawa virus diam-diam kalian tidak memiliki gejala, tetapi sebenarnya kalian membawa virus yang menempel di tubuh kalian. Ingat itu untuk teman-teman, belajarlah di rumah dan ikuti KBM online. Nah, ini adanya physical dan social distancing. Dulu social distancing yaitu kita dilarang untuk berkumpul. Sekarang meningkat lagi menjadi fisikal, yaitu antara satu sama lain, individu dan individu lain itu harus memiliki jarak minimal 2 meter. Ya, karena WHO sekarang sudah meresmikan dan menganjurkan physical
distancing. Jadi harapannya bisa ya, setelah tadi ada istilah social distancing ataupun physical distancing, ini adalah istilah-istilah yang mungkin teman-teman sering dengar di media massa dan informasi yang sering kalian terima. Itu yang pertama ada ODP. Apa sih itu ODP? ODP adalah orang dalam pemantauan, di mana ketika seorang yang baru datang dari wabah yang terjangkit kemudian ke tempatnya, maka dia dikatakan ODP atau bisa di karantina. Dulu di Indonesia itu awal-awal itu di Pulau Natuna, ketika ada seorang WNI atau para mahasiswa yang belajar di sana lalu pulang ke Indonesia, maka dia akan dikarantina selama 2 minggu. Yang kedua ada PDP. Apa itu PDP? Pasien dalam pengawasan, yaitu ketika ODP orang yang dalam pemantauan tetapi mengalami gejala atau keluhan flu, ispa, demam melebihi 38 derajat Celcius sehingga perlu diperiksa lebih lanjut. Kalau sekarang itu ada yang namanya rapid test, dan nanti ada tes darah. Kemudian ada tes yang saya nggak tahu namanya, yaitu ketika diambil air liur ataupun dahak yang ada di belakang tenggorokan antara mulut dan hidung. Dan yang ketiga adalah suspek. Suspek yaitu PDP yang diduga kuat telah melakukan kontak dengan pasien positif COVID-19, maka suspek akan menjalani observasi untuk menentukan apakah hasilnya positif atau negatif. Dan yang terakhir adalah dinyatakan positif ketika suspek mendapatkan hasil lab ataupun hasil rapid test dinyatakan positif, maka akan dilaksanakan atau menjalani perawatan secara intensif atau diisolasi. Ini adalah data terbaru per hari Senin kemarin. Per hari Senin kemarin tanggal 6 April 2020. Itu sudah sangat banyak sekali di Indonesia titik-titik yang ada di PowerPoint. Teman-teman lihat, bahkan di Tegal pun, di kota Tegal itu ada sekitar 2 orang yang mengalami positif corona. Dan di Indonesia sendiri per Senin 6 April 2020 yaitu ada sekitar 2.491 orang yang positif, 192 orang yang sembuh, dan 209 orang yang meninggal dunia. Nah, ini adalah 6 fakta dari UNICEF. Selain WHO, UNICEF juga mengeluarkan sendiri agar teman-teman di sini itu tidak panik. Maka ini sumber langsung saya ambil dari UNICEF. Yang pertama, COVID-19 menyebarkan melalui kontak langsung. Yang kedua, gejala, ada 3 gejala yaitu demam, batuk, dan sulit bernapas. Yang ketiga adalah pencegahan dengan mencuci tangan menjadi salah satu pencegahan yang disarankan. Yang keempat, biasakah menggunakan masker untuk mencegah COVID. Yang kelima, ada pertanyaan, bisakah ibu hamil terinfeksi COVID? Sampai sekarang belum ada bukti tambahan yang menjelaskan bahwa ibu hamil bisa menularkan COVID. Dan yang keenam adalah apakah sudah ada obat? Kalau sampai sekarang itu belum ada, masih ada punya percobaan apakah obat ini, apakah reaksi ini untuk bisa untuk menekan virus corona yang ada di tubuh manusia. Masihnya ada prediksi atau sebuah percobaan, jadi belum ada obat yang paten atau yang pas untuk menyembuhkan virus corona. Ini adalah daftar media edukasi atau informasi yang perlu teman-teman tahu agar informasi yang kalian dapat tidak hoax atau tidak bohong dan tidak palsu. Informasi tersebut kalian bisa menanyakan ke link ataupun web yang ada di atas. Itu berdasarkan sumber kompas.com agar teman-teman tidak mendapatkan informasi yang hoax. Dan yang terakhir ini adalah
layanan konsultasi untuk saya sendiri, untuk BK di SMK Astrindo. Apabila teman-teman ada keluhan ataupun stres yang diakibatkan oleh pandemi ini yang begitu lamanya teman-teman tidak ikut KPM, ataupun teman-teman yang kelas 12 yang bingung atau bimbang ketika keadaan seperti ini, harus melanjutkan karir yang seperti apa, harus melanjutkan pendidikan yang seperti apa, harus memiliki usaha yang seperti apa, atau memiliki beban pikiran ataupun semacam gangguan yang mau dikonsultasikan, silakan bisa hubungi saya, bisa lewat WA ataupun telepon langsung, silakan, agar teman-teman siswa-siswi SMK Astrindo tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalani kehidupan kedepannya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. SMK Astrindo pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.